Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kekasih Tuhan. Salam jumpa kembali kita. Karena selama beberapa waktu yang lalu saya tidak tampil dalam acara ini karena telah melalui sebuah proses operasi pada beberapa waktu yang lalu. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Ibu Bapak semua atas topangannya, atas doa-doanya, atas atensinya. Sehingga saya dimungkinkan kembali boleh kembali sehat untuk membawa acara ini. Dan mudah-mudahan kasih kemurahan Tuhan terus memberkati Ibu Bapak dan juga kita sekalian. Karena itu saudara-saudara, mari saya mengajak kita semua untuk mengambil waktu sejenak dalam memuji, membesarkan nama Tuhan dalam suasana rehat pada hari Rabu 19 Agustus 2020. Sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita mohon topangan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami datang kembali kepadamu. Kami mau menaikkan segala ucapan syukur kami kepadamu. Karena kami percaya karena perkenan-Mu lah yang memungkinkan kami semua boleh berjumpa kembali dalam suasana saat teduh pada hari ini. Biarlah apa yang kami buat pada hari ini menyenangkan hati Tuhan. Dan sebelum kami membaca merenungkan firman-Mu, kami senantiasa bermohon kepadamu. Bila curahan Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, sehingga firman ini sungguh dapat mengarahkan hidup kami seperti yang Tuhan rindukan. Inilah doa kami Tuhan, dengar dan sempurnakan, ampuni salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perikop pembacaan kita terambil dalam Perjanjian Lama, Kejadian 43 pada ayat 24 hingga 34. Demikian sabda firman-Nya. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya lah air supaya mereka membasuh kaki. Juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu ayah kami ada selamat. Ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnya lah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, dan dicarinya lah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnya lah mukanya, dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkannya makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri, sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kejadian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikanlah kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca serta merenungkan firman-Nya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diberi tema keluarga. Sekali lagi,
tema kita adalah keluarga. Ibu bapak saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya pikir kita semua tahu betapa pentingnya arti sebuah keluarga di dalam hidup setiap saudara dan saya. Tidak ada di antara kita yang sungguh mengabaikan sebuah keberadaan keluarga kita. Dan tentu saudara-saudara, di dalam dunia saat ini juga pun betapa pentingnya seorang itu menganggap peran dari setiap person atau pribadi dari keluarga itu. Karena itu setiap keluarga mencoba untuk bagaimana mempertahankan sebuah keutuhan rumah tangga mereka, persaudaraan mereka itu di atas segala-galanya. Sekalipun kita juga tahu banyak orang yang mengabaikan masalah itu. Tapi bacaan kita pada hari ini saudara-saudara mau mengungkapkan tentang sebuah cerita perjalanan iman dari para leluhur kita pada masa lampau yang dicitrakan dari pengalaman hidup Yusuf dan saudara-saudaranya. Bagaimana diperlihatkan kepada kita tentang keberadaan Yusuf yang sungguh sangat menyayangi, mencintai keluarganya itu di atas segala kepentingan pribadinya. Sekalipun saudara tahu ia mengalami sebuah, katakanlah, suatu suasana yang sangat sebenarnya sulit untuk dilupakan, yang dipenuhi dengan begitu banyaknya persoalan yang pahit. Tapi herannya, Yusuf memperlihatkan bahwa di atas sebuah kepentingan keluarga itu, maka segala hal pahit, dendam itu tidaklah menjadi sesuatu yang menghancurkan sebuah keutuhan hidupnya demi sebuah keluarga. Karena itulah saudara-saudara, firman Tuhan ini berbicara tentang kelembutan hati dari Yusuf yang dinyatakannya kepada keluarga-keluarganya, saudara-saudaranya, kakak dan adiknya. Betapa Yusuf memperlihatkan kepada kita, ia ingin menyatakan bahwa ia sungguh mencintai keluarga itu di atas seluruh apa yang dikatakan kebanggaan, bahkan pencapaian yang ia telah dapatkan. Terlebih lagi terhadap adiknya yang sangat dicintainya itu, yang saudara, yang sekandung dari ibu yang sama, yaitu Rahel. Itu tidak lain adalah Benyamin. Yusuf sangat merindukan adiknya ini. Dan ia sangat merindukan juga saudara-saudaranya yang pernah menyakitkan hatinya. Dan terlebih merindukan ayah mereka itu sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini apa yang perlu kita pahami, kita pelajari? Ada beberapa hal. Yang pertama saudara-saudara, kita diingatkan oleh firman Tuhan ini bahwa tidak ada sesuatu yang bisa merampas sebuah kebahagiaan dari hidup seseorang itu ketika ia sungguh merasa bahwa ia bagian yang terpenting dari sebuah keluarga itu. Itu sebabnya keluarga yang ditampilkan di sini adalah pribadi Yusuf yang sungguh-sungguh ia mau memperlihatkan bahwa tidak ada kepuasan-kepuasan yang lebih besar dalam kehidupannya itu selain hidup bergaul, hidup bersama-sama dengan keluarganya. Begitupun, sekalipun ada begitu banyak pencapaian, tapi pencapaian itu bukanlah yang menentukan sebuah jati dirinya tentang orang yang berbahagia di dalam kehidupannya. Yang kedua, apa yang kita mau dapatkan dari firman Tuhan ini? Kita diajak oleh firman Tuhan, saudara-saudara, agar kita jangan melewatkan waktu kita untuk mengabaikan sebuah kepentingan keluarga itu. Ada banyak hal yang seringkali merusak hidup kita oleh karena sesuatu di luar apa yang dinamakan kepentingan keluarga itu. Boleh ada banyak harapan-harapan kita, pencapaian-pencapaian yang ingin kita raih, tapi itu tidak boleh merusak apa yang menjadi harapan-harapan kita seperti Yusuf. Karena itulah saudara-saudaraku, kita diingatkan oleh firman Tuhan ini bahwa mari kita belajar
sekalipun ada banyak masalah yang senantiasa menghadapi kita, melukai hati kita selama menjalani kehidupan ini, namun kita diingatkan oleh firman Tuhan ini, marilah kita mau menjadi pengampun, menjadi pendorong di dalam kehidupan banyak orang untuk mengutamakan sebuah keutuhan kepentingan keluarga di atas sebuah kepentingan ego kita sendiri. Firman Tuhan ini mau menyuarakan kepada kita bahwa hidup di dalam keluarga itu lebih penting dari segala apa yang kita telah capai. Dan karena itulah firman Tuhan ini ingin memperlihatkan bagaimana kita memperlakukan kehendak Allah di atas segala kepentingan kehendak kita. Saya pernah membaca sebuah cerita tentang Mother Teresa ketika ia dipromosikan mendapatkan hadiah Nobel pendamaian bagi hidup dunia ini. Dia katakan, seorang wartawan berkata kepadanya, apa yang harus kita buat seperti ibu untuk mendapatkan sebuah pengesahan atau katakanlah sebuah pengakuan tentang hidup seorang yang dinamakan pembawa damai itu. Mother Teresa hanya mengatakan, pulanglah, lakukanlah apa yang terbaik bagi keluarga, karena itu yang terpenting dibanding segala pencapaian. Karena itulah saudara-saudara, cintailah keluarga kita, mulailah merangkul seluruh keluarga kita dalam sebuah apa yang dinamakan harapan Tuhan, agar damai tercipta di dalam hidup kita. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 289 ayat 1 dan 3. Di
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan telah berikan bagi kami. Dan biarlah hari ini sungguh-sungguh memberi arti bagi kami, agar kami menjadi pembawa damai, pengampun bagi semua kehidupan dimanapun kami berada. Teristimewa bagi keluarga kami. Kami tahu Tuhan memberikan pengajaran kepada kami lewat Yusuf, dan biarlah kami juga mampu untuk menjadi Yusuf-Yusuf dalam zaman modern ini, yang selalu membawa kesejukan bagi banyak orang, menjadi pengampun di antara seluruh kehidupan yang menentang tentang kedamaian itu. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati pribadi kami lepas pribadi, keluarga kami lepas keluarga, memberkati persekutuan-persekutuan kami. Dan biarlah damai sejahtera-Mu itu senantiasa hadir Tuhan di tengah-tengah kondisi dunia, bahkan bangsa dan negara yang kami cintai, yang sampai saat ini masih berada dalam kondisi pandemi corona itu. Kami terus berdoa, mohon Tuhan memberkati kami semua, menjauhkan kami dari wabah ini, dan berkatilah setiap harapan-harapan kami. Biarlah semuanya itu Tuhan berada dalam pengawasan dan kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami melanjutkan aktivitas kami hari ini. Mohon Tuhan yang terus menyertai kami. Ampuni salah dosa kami, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa kepadamu. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.